Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada peserta mata kuliah Teknologi Enhanced Oil Recovery, dimanapun Anda berada. Pada materi kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara memilih atau menentukan sumur-sumur yang akan dicalonkan menjadi sumur injeksi dalam water flooding. Kenapa? Karena dalam water flooding itu kita memerlukan sumur produksi juga sumur injeksi dalam pattern yang telah dirancang atau direncanakan. Oke, kita mulai. Nah, jadi untuk kandidat sumur injeksi ini terdapat beberapa hal yang harus ditentukan. Yang pertama adalah menentukan sumur-sumur yang akan menjadi sumur injeksi. Kemudian yang kedua adalah menentukan pola injeksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan kapan waktu injeksi itu dilakukan. Ya, jadi ada tiga hal terkait dengan kandidat sumur injeksi. Yang pertama, untuk menentukan sumur-sumur injeksi, maka terdapat dua opsi. Jadi karena untuk water flood itu biasanya dilakukan pada fase setelah primary recovery, maka secara umum pada saat awal project water flood ini, maka sudah terdapat beberapa sumur atau banyak sumur di lapangan tersebut ya, yang sebelumnya merupakan sumur produksi yang memproduksikan minyak, ya karena sudah mencapai batas ekonomiknya, misalkan laju alirnya sudah kecil, laju alirnya kecil, atau kadar airnya sudah terlalu besar. Nah, pada kondisi ini maka sumur-sumur yang ada ini untuk mendapatkan pola injeksi, ya, karena biasanya untuk suatu studi water flood kita sudah melakukan simulasi terlebih dahulu, pola apa yang akan dipilih, ya, pola 5 spot atau 4 spot atau 9 spot yang dapat menghasilkan recovery untuk water flood yang paling maksimal. Nah, setelah diperoleh desain pattern yang paling optimum, ya, juga dengan simulasi water flood tersebut, kemudian direncanakanlah mana sumur yang akan digunakan untuk menjadi sumur injeksi. Nah, biasanya cara yang dilakukan adalah pertama dengan konversi, ya, atau merubah sumur produksi yang ada yang tadinya berfungsi untuk memproduksikan minyak, maka sumur ini diubah menjadi sumur injeksi. Nah, secara teknis cara pengubahannya ini hanya dengan merubah dua hal ya. Yang pertama adalah konfigurasi di dalam sumurnya, ya, yang jika tadinya sumur produksi di situ digunakan pompa, maka untuk menjadi sumur injeksi maka pompa yang ada di dalam sumur itu harus dicabut. Jadi nanti di dalam sumur hanya ada tubing dan biasanya juga dipasang packer. Packer itu berfungsi untuk jadi kalau kita gambarkan ya, di dalam sumur itu kalau kita gambarkan di dalam sumur itu ini adalah penampang secara vertikal, dan ini ya, anggaplah ini adalah zona reservoir ya. Tadinya jika di dalam sumur ini ada peralatan lain seperti pompa, maka peralatan ini harus diangkat terlebih dahulu, ya, kemudian diganti menjadi hanya berupa pipa cuping, ya, atau pipa produksi. Nah, biasanya di atas cuping ini, nah, ini adalah zona reservoir, maka di atas cuping ini dipasang packer. Packer berfungsi untuk mengisolasi agar air yang diinjeksikan ke sini tidak kembali lagi ke permukaan, ya, tidak kembali lagi ke sana, tapi dia akan masuk ke reservoir, ya. Bisa dengan cara biasanya dengan cara seperti itu, juga dengan mengubah konfigurasi di kepala sumurnya, ya. Kepala sumurnya diubah wellheadnya agar sesuai untuk keperluan sumur injeksi. Jadi itu adalah cara untuk konversi yang tadinya berupa sumur produksi diubah menjadi sumur injeksi. Nah, kemudian juga selain itu juga harus mempersiapkan jaringan air, ya, jaringan pemipaan air di permukaan untuk mendukung pemompaan air dari water treatment plant ke sumur injeksi tersebut. Nah, kemudian opsi kedua, jika untuk mencapai rancangan pattern atau pola yang kita tetapkan itu di titik
suatu titik yang harusnya ada sumur injeksi belum ada sumur injeksi, maka yang dilakukan adalah dengan membuat sumur baru, ya, sumur baru atau infill well, tetapi yang berfungsi untuk sebagai injektor atau sumur injeksi. Nah, namun terkadang metode ini jadi kan kalau kita gunakan sumur menjadi sumur injeksi, maka tidak ada revenue, ya, tidak ada pemasukan hasil dari produksi minyak yang secara langsung diperoleh dari sumur tersebut. Nah, ini terkadang memberatkan perusahaan, ya, karena untuk mengebor satu sumur itu diperlukan biaya yang besar, maka biasanya dilakukan hitung-hitungan terlebih dahulu. Dengan biaya tersebut berapa produksi minyak yang bisa dihasilkan dengan mengebor sumur tambahan tersebut. Nah, bagi perusahaan minyak yang secara modal tidak terlalu kuat, maka tentu hal ini akan sangat memberatkan. Oleh karena itu terkadang jika akan dibor sumur injeksi, ya, pada saat dibor kemudian diperoleh zona minyak, maka biasanya diproduksikan terlebih dahulu. Hal ini untuk membantu keekonomian dari sumur tersebut agar secara ekonomi sumur tersebut dapat ditutupi biayanya, ya, biaya untuk pengeboran sumur tersebut. Nah, ini terkadang dapat menghambat proyek untuk waterflood ini yang harusnya setelah dibor langsung dilakukan dilaksanakan pola injeksi untuk kemudian diproduksikan dari sumur sebelahnya. Maka dari sumur itu biasanya diproduksi dulu, dan ini tentu akan memperlambat, ya, membuat yang tadinya injeksi harus dilakukan di tahun ini akan terhambat menjadi ke tahun berikutnya, ya, karena untuk memproduksikan terlebih dahulu. Nah, itu dua metode untuk menentukan sumur injeksi, ya. Nah, kemudian biasanya, untuk mencegah hal-hal seperti tadi, yaitu dengan metode infill kan sangat memberatkan secara keekonomian, maka untuk pelaksanaan injeksi secara umum yang dilakukan adalah dengan mengkonversi sumur produksi, yaitu semaksimal mungkin sumur yang sudah ada di lapangan tersebut dioptimalkan untuk mencapai suatu pattern yang direncanakan, misalkan untuk mencapai 4 spot atau 5 spot, sehingga terkadang pattern yang diperoleh secara dari lapangan ini akan tidak beraturan, ya, atau irregular 4 spot atau irregular 5 spot. Nah, yang menjadi kandidat sumur-sumur untuk injeksi biasanya adalah sumur-sumur yang produksinya sudah rendah atau kadar airnya tinggi. Karena sudah tidak ekonomis untuk diproduksikan, maka sumur-sumur ini dapat menjadi kandidat untuk diubah menjadi sumur injeksi. Tentu biasanya sumur-sumur yang sudah tidak ekonomis ini kan umurnya sudah lama, ya, atau sudah tua, maka perlu diperhatikan kondisi di bawah permukaannya, apakah pipanya masih bagus, ya, apakah casingnya masih bagus, kemudian cementing dari casing ke lubang sumur itu apakah masih bagus juga. Hal ini perlu dilakukan kajian terlebih dahulu, karena jika sumur-sumur tua yang dijadikan injektor ini tidak diperiksa terlebih dahulu, nantinya pada saat pelaksanaan injeksi, karena seperti kita tahu untuk injeksi itu maka biasanya tekanan yang ada di sumur injeksi akan lebih besar, ya, karena fungsinya untuk mendorong ke sumur produksi, maka akan dilakukan tekanan yang besar, tekanan pemompaan yang besar. Nah, jika kondisi sumur ini tidak dalam kondisi yang baik, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah terjadi casing burst, ya, casingnya pecah, sehingga air yang tadinya tidak diinjeksikan ke suatu zona tertentu justru akan lari ke tempat lain, dan ini akan menimbulkan kerugian, ya, karena untuk mengadakan air injeksi ini kita perlu water treatment, ya, maka ini akan menjadi suatu kerugian. Nah, namun jika untuk kondisi sumur-sumur yang ada itu sudah tidak mungkin untuk dilakukan perbaikan, ya, misalkan sumur-sumur yang sudah lama itu justru kalau kita lakukan penggantian casing atau kita lakukan perbaikan, biayanya justru akan membengkak, ya, tidak sama
istilahnya biaya untuk memperbaiki sumur sama dengan biaya untuk membuat sumur baru, maka opsinya adalah dengan infill drilling atau pengeboran sumur baru. Nah, namun untuk pengeboran sumurnya itu perlu dibantu dengan peta-peta geologi untuk memperkirakan kondisi di bawah permukaan. Kita pilih lokasi-lokasi yang permeabilitas bagus agar injektivitas atau kemampuan injeksi dari sumur tersebut akan lebih baik. Juga untuk mencegah terjadinya heterogenitas di dalam pattern ya. Jadi kita pilih lokasi-lokasi atau titik-titik untuk sumur injeksi tersebut. Kemudian untuk pola injeksi seperti yang dijelaskan di materi sebelumnya, maka di situ ada yang sifatnya pattern ya. Pattern itu antara sumur produksi dan sumur injeksi itu saling berdekatan ya, dengan pattern 5 spot, inverted 5 spot atau 7 spot dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk peripheral ini sumur produksi itu terkumpul di tengah, di satu area, kemudian sumur injeksinya mengelilingi zona tersebut. Nah, adapun penentuan waktu injeksi optimum adalah sebaiknya injeksi mulai dilakukan pada saat tekanan reservoir itu sudah terlalu kecil ya, sehingga tidak mampu memproduksikan minyak secara natural ke permukaan ya. Jadi sebelum ini biasanya dilakukan untuk pressure maintenance, khususnya untuk reservoir dengan solution gas drive dengan alasan-alasan sebagaimana yang saya jelaskan di materi tentang pressure maintenance ya. Nah, untuk melihat sumur-sumur yang akan dijadikan kandidat sebagai sumur injeksi ya, karena biasanya jumlah sumur di suatu lapangan itu, apalagi lapangan yang sudah mature atau sudah tua, itu sangat banyak. Maka untuk mempermudah mapping ya, pemetaan dari sumur-sumur yang ada, dapat kita buat semacam scatter plot seperti ini ya, semacam scatter plot di mana untuk sumbu X ini adalah produksi kumulatif ya. Jadi sumbu X ini adalah kumulatif produksi ya, NP, yang menunjukkan seberapa besar minyak yang sudah diambil dari sumur tersebut, yang sudah diproduksikan oleh sumur tersebut secara total. Sedangkan sumbu Y ini adalah water cut ya, water cut atau kadar air. Nah, biasanya kandidat sumur injeksi itu adalah sumur-sumur dengan kadar air yang sudah tinggi dan kumulatif produksinya tinggi dan kadar airnya juga tinggi ya. Ini adalah biasanya kandidatnya yang paling ideal ada di kandidatnya paling ideal di sini. Nah, ini kita lihat perjalanan waktunya ya, untuk untuk tiap tahunnya, mulai dari awal berproduksi di tahun 67 sampai kondisi terkini. Nah, biasanya dipilih untuk kandidat sumur injeksi adalah sumur-sumur yang kadar airnya sudah tinggi. Nah, ini untuk mempermudah kita dalam pemetaan sumur-sumur mana yang akan dipilih untuk sebagai kandidat sumur injeksi. Nah, kemudian dari hasil pemetaan itu kita lihat secara areal ya, secara 2 dimensi, sumur-sumur mana yang kemudian tadi akan jadi kandidat sumur injeksi. Nah, ini kemudian disesuaikan dengan kebutuhan untuk water flooding ya. Makanya di sini untuk studi water flood ini sangat diperlukan koordinasi antar bagian ya, baik itu reservoir, geologi, juga dari tim lapangan untuk melihat apakah kandidat sumur injeksi ini layak untuk dilanjutkan sebagai sumur injeksi ya. Maka ini merupakan suatu studi yang sangat komprehensif. Nah, ini adalah cara untuk menentukan lokasi atau juga pola sumur injeksi dan produksi. Nah, tadi beberapa pertimbangan yang perlu digunakan adalah, pertama, sumur-sumur yang ada digunakan semaksimal mungkin. Nah, jika tidak perlu mengebor sumur baru, maka sebaiknya dihindari untuk mengebor sumur baru, karena itu akan menambah biaya untuk pengembangan lapangan secara
water flooding ini. Jadi memaksimalkan sumur yang ada. Kemudian untuk memilih pattern atau zona-zona atau area yang akan dilakukan water flooding, maka dipilih area dengan cadangan minyak yang masih besar, ya, yang masih besar. Nah, di daerah dengan cadangan minyak yang masih besar ini, maka perlu perlu jumlah sumur produksi yang lebih besar. Nah, ini biasanya di bagian ini, maka water flooding lebih potensi untuk diterapkan. Adapun untuk minyak area dengan cadangan minyak yang sudah kecil, ya, dengan cadangan minyak yang sudah kecil itu biasanya untuk kandidat daerah sumur injeksi. Juga perlu kita lihat distribusi dari permeabilitas di dalam reservoir, ya, karena ini kita dapat melihat memperkirakan adanya heterogenitas, juga untuk mencegah adanya early water breakthrough. Ya. Nah, untuk melihat sisa cadangan, ya, cadangan yang ada di sekitar sumur, maka kita gunakan konsep jari-jari pengurasan. Jadi kalau kita lihat suatu sumur itu memproduksikan area di sekitar sumur secara radial, ya, misalkan misalkan saya gambarkan ini ada suatu sumur, ya, maka sumur ini akan memproduksi minyak dari area, ya, kita anggap sebagai suatu silinder, ya, kita anggap sebagai suatu silinder, ya, ini sumurnya. Ini adalah produksi minyak. Nah, jika kita gunakan seperti ini, maka jumlah minyak yang sudah diambil atau dikuras di satu area ini, ya, dengan volume tertentu, maka kita di sini bisa kita hitung volumenya, ya. Volume itu adalah volume dari silinder ini, volume produknya dikalikan porositas dikalikan 1 minus SW, ya. Ini adalah volume minyak yang sudah diambil dari sekitar reservoir ini. Kita asumsikan misalkan reservoir ini memiliki tebal seperti yang kita lihat di sumur, kemudian areanya adalah berapa jari-jari pengurasannya. Nah, dengan konsep jari-jari pengurasan ini, maka dapat kita hubungkan antara kumulatif produksi yang sudah diambil, ya, produksi kumulatif yang sudah diambil dari reservoir dengan sudah sampai mana pengurasan dari yang dilakukan oleh sumur tersebut. Nah, biasanya dapat juga jari-jari pengurasan ini diturunkan dari persamaan Darcy, ya. Pada kondisi steady state, maka kalau kita lihat kembali persamaan Darcy, ya, persamaan Darcy untuk kondisi aliran secara radial, ya, karena tadi kita asumsikan bentuk dari aliran produksi itu searah radial kalau kita lihat silinder ini, ya. Nah, maka pada kondisi aliran seperti ini, persamaan Darcy menjadi Q laju alir sama dengan K, ya, K dikalikan H, KH atau permeabilitas dikalikan ketebalan dibagi viskositas. Kemudian pembagiannya lain adalah ln logaritma natural dari jari-jari reservoir atau jari-jari pengurasan dibagi jari-jari sumur, ya. Kurang terlihat, ya, dikalikan dengan delta P atau perbedaan tekanan reservoir dengan tekanan di bawah sumur. Nah, jika kita balikan persamaan Darcy tersebut, ya, maka kita akan peroleh nilai jari-jari pengurasan adalah seperti ini. Ini dengan satuan field, ya. Dengan metode seperti ini, maka pada kondisi steady state dapat kita lihat seberapa jauh sumur tersebut menguras minyak yang ada di sekitarnya. Nah, untuk menentukan jarak antar sumur atau spasi antar sumur pada pola injeksi, maka kita harus memperhatikan jari-jari
pengurasan dari sumur-sumur yang ada di reservoir tersebut. Nah, well spacing atau spasi sumur ini adalah luas daerah yang dijangkau oleh suatu sumur untuk menguras fluida yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, penentuan spasi sumur ini tidak terlepas dari tadi jari-jari pengurasan oleh masing-masing sumur. Nah, jika untuk penentuan well spacing di pola injeksi produksi, jangan sampai well spacing itu terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Terlalu dekat, jika spasi antar sumur itu terlalu dekat, biasanya ketika jari-jari pengurasannya itu saling overlap ya, jika kita gambarkan masing-masing sumur memiliki jari-jari pengurasan, jika masing-masing jari pengurasan itu saling overlap, saling bertumpuk, maka akan menimbulkan yang disebut sebagai interferensi, di mana produksi dari satu sumur akan mengganggu produksi di sumur lainnya. Tetapi juga jangan terlalu jauh sehingga ada area yang tidak terambil produksinya oleh sumur tersebut. Jadi well spacing dalam water flood ini sangat penting untuk ditentukan dengan mempertimbangkan jari-jari pengurasan. Nah, ketika kita memetakan jari-jari pengurasan oleh suatu sumur ke dalam peta secara areal ya, secara 2 dimensi, maka akan kita peroleh bubble map ya. Dan kita peroleh bubble map untuk melihat daerah mana yang pengurasannya sudah efektif dan daerah mana yang pengurasannya belum efektif. Nah, ini adalah contoh bubble mapnya. Ini adalah peta dari reservoirnya ya, peta reservoir. Nah, ini adalah bubble map untuk masing-masing sumur yang ada di tengah bubble ini. Nah, dari sini dapat kita lihat area-area yang pengurasannya sudah efektif, misalkan di area sini, namun juga di area bawah. Tetapi di area sebelah kanan sini, di area sebelah sini, ya, di area sebelah sini maka pengurasannya masih kurang efektif. Ya, begitu juga di sebelah sini. Nah, pada area yang pengurasannya belum efektif, biasanya cadangan minyaknya masih besar, sehingga di area sini jumlah sumber produksinya harus diperbanyak. Nah, pada area yang pengurasannya sudah efektif, biasanya cadangan minyaknya sudah tidak terlalu banyak dan area tersebut dapat diusulkan untuk menjadi lokasi dari sumur injeksi. Nah, itu kira-kira untuk penentuan kandidat sumur injeksi ya, penentuan kandidat sumur injeksi dan juga pola injeksi yang diperlukan tadi. Yang pertama, untuk penentuan sumur dengan memperhatikan semaksimal mungkin sumur yang ada kita optimalkan untuk memenuhi pattern atau pola injeksi yang diperlukan. Dan jika tidak, dan juga dengan tetap memperhatikan kondisi sumur ya, kondisi sumur yang ada di kondisi bottom hole-nya, casing, kemudian cementing dan lain sebagainya. Kemudian juga jika tidak ada sumur yang layak untuk menjadi kandidat, maka perlu dibuat sumur infill ya, Juga tadi untuk penentuan pattern kita lihat spacing dari sumur berdasarkan dari analisis ke jari-jari pengurasan untuk melihat daerah mana yang dijadikan untuk pattern injeksi dan mana yang menjadi area produksi. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.